akan bersatu sejenak. Saat itu dimulai. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu dia bagi kami sudah dari dulu. Selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menilai hati setiap kami. Biarlah kami boleh, oh Tuhan, layak di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih di dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah mereka. Tuhan percepat langkah mereka untuk tiba di bait-Mu yang kudus ini dengan selamat. Kami semuanya boleh bersekutu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, pada saat kami menyembah, pada saat kami akan memuji membesarkan nama-Mu, ada kuasa yang tidak suka dengan itu. Ada kuasa gelap roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami usir, kami tegak di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kuasa Allah yang menguasai tempat ini, kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami. Dan kami, oh, berkemenangan dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu turun atas kami ya Bapak. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Haleluya. Kami rindu jamuan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau mengkuduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kita Yesus Kristus, kita sembah Dia. Kita tinggikan Dia, kita agungkan nama-Nya.
memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Inilah penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, terima kasih, Yesus. Syukur bagi-Mu Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus
Di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Coba angkat tangan bagi Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Selalu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ada duka dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah lepas untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Dalam keadaan suka dan duka, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita aminkan pujian ini. Kita katakan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan.
Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Mari kita bermazmur bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia tunduk aku dan bersamaku. Hanya padamu hatiku percaya. Orang benar dan kota perlindungan. Tuhanlah bersyukur ketika aku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdinaiku. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia tunduk aku dan bersamaku. Hanya padamu hatiku percaya. Orang benar kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur ketika padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdinaiku. Tuhan selalu bersyukur ketika padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdinaiku. Semua selalu bersyukur. Tuhan selalu bersyukur ketika padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdinaiku. Kasih setiamu tak berdinaiku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak berdinaiku. Saudara, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa, Engkau setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia, Tuhan, mengiring Engkau. Saat ini firman-Mu akan dikabulkan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh jatuh di tempat yang paling subur di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin baik, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau setia. Haleluya. Kau setia.
dibaiki Tuhan di dalam kasih baik, hanya untuk membangun hubungan yang lebih lagi, lebih dalam, lebih dekat, seperti Yesus memangku para anak-anak sebagai seorang anak kecil, anak yang polos, yang rindu, anak yang senang dengan cerita Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Demikianlah hidup kami Tuhan, tidak ada yang kami bingungkan, pikirkan ini dan itu, tapi kami merendahkan hati kami untuk berhubungan, untuk memuliakan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini, pujian yang indah Tuhan. Roh Kudus bertahtalah Engkau di tempat ini, pikiran hati kami Tuhan, kami berkonsentrasi kepada Tuhan, kepada Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, diiring juga dengan iringan piano, kalau tidak keberatan sampai film di. Terima kasih buat Bapak Kepala, Ibu Kepala. Nyaris 1 minggu saya ada di tempat ini, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa bertemu tidak dalam program saya untuk bepergian, karena saya belum divaksin. Karena memang tidak ada rencana keluar dulu, tapi kemarin mau tidak mau harus divaksin. Dari sudut pandang saya, jangan ikut-ikut ya. Ya memang saya juga tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi itulah. Karena kenapa saudara? Kalau kita lihat dalam firman, pekerjaannya Tuhan dengan pekerjaan dunia itu 180 derajat berbeda. Amin. Oh enggak ada amin. Amin. Beda. Jadi kita ya mau tidak mau, makanya ada teman saya di Pontianak pasca pandemi ini, dia bilang saya mau pindah dekat kamu. Kenapa? Udah bagus di kota, supaya antikris tidak ketemu. Haleluya saudara yang dikasihi, tidak terganggu dengan aturan, dengan sistem yang sudah berlaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat Tuhan di tempat ini punya sudut pandang yang saya bantu. Saya yakin dan percaya semakin kuat, semakin mencintai Tuhan, sehingga kita ada di bait Allah ini. Amin, jemaat Tuhan. Kalau kita belajar eskatologi, mengkerucut ya, di dalamnya ada pelajaran pengetahuan. Sebenarnya kita bukan di ambang pintu lagi, sudah masuk dalam program rancangan iblis untuk menghancurkan orang Kristen. Udah enggak lagi ya, dan enggak jauh-jauh lagi. Kita belajar lebih dalam lagi mengenai eskatologi, jelang kedatangan Tuhan pada kali akhir sama. Orang-orang yang masih bertahan itu memang di lain sisi istimewa, tapi berat nanti saudara. Terlalu rumit, terlalu berat. Kita akan menghadapi kehidupan. Ya, bersyukur yang sudah mendahului itu dari pandangan firman Allah saudara. Hanya kita yang masih ada kekuatan sepenuh ada Tuhan berikan. Baru selesai peristiwa Pentakosta, ada doa 10 malam minta Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya. Itu modal saya dan saudara, mengosongkan kita Filipi, mengosongkan hidup. Jadi seakan-akan nggak ada lagi hidup ini saudara. Tubuh ini nggak ada, hanya mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, puji Tuhan. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 30. Luar biasa. Ayat yang ke-30. Kebenaran yang memerdekakan. Saya akan berada dalam kondisi diposisikan
dan kerinduan goal kita itu benar-benar kekristenan yang merdeka, kekristenan yang kata merdeka yang bisa dari awal sampai akhir tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 30 umat Tuhan 31 sampai ayat yang ke 33 saja. 30 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Allah, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Katanya kepada Yahudi yang percaya kepadanya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi orang tertentu. Bagaimana kata berkata, kamu akan merdeka? Ya, ada satu pembicaraan, bertanya dan jawab, bertanya dan jawab. Kalau kita punya sudut pandang yang mengikuti logika dunia, tidak akan ketemu saudara. Makanya tadi saya bilang 180 derajat berbeda cara kerjanya pekerjaan Tuhan dan cara kerjanya dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau tidak mau situasi akan membuat kita mengikuti keadaan. Ya, situasi akan membuat kita harus tidak bisa menolak lagi. Saya tertarik. Nah, merdeka ini kan goalnya. Ya, orang Kristen yang merdeka, ya kalau paham dunia merdeka berarti finansialnya aman, pendidikannya bagus, jabatannya bagus, tapi ya kita ajarkan merdeka ini, saya garis bawahi ada di situ kita ketemu kata tetap di dalam Tuhan, awal dan akhir, alfa dan omega. Baru kita bisa merdeka. Amin. Puji Tuhan. Sudah bukan topik lagi berbicara kita melewati, kita minta berkat Tuhan, Tuhan menjawab pergumulan, memang butuh. Tapi kalau dari kacamata saya hidup hari-hari ini, bagaimana kita bertahan sampai akhir, kalaupun sudah selesai di dalam Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa. Artinya maranatha buat pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan, ya dalam perbincangan dengan rasul-rasul, orang-orang Yahudi pada waktu itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dia Mesias. Ya, setelah Yesus mengatakan banyak orang percaya kepadanya, percaya bahwa dialah Mesias, dialah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Diperhadapkan dengan tuntutan tetap. Nah ini kan waktu. Hari ini ikut Tuhan, minggu depan ikut Tuhan, bulan depan ikut Tuhan, tahun depan ikut Tuhan. Amin. Jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Ya, saya masuk 9 tahun di pelayanan kami di Ngabang. Puji Tuhan, Kalimantan Barat, tapi saya di kampungnya. Ngabang itu ibu kota kabupaten. Ya, puji Tuhan, awalnya sulit sekali, kendaraan aja sulit masuk ke dalam. Tapi sekarang sudah jadi jalur trans, termasuk lancar karena saya dulu belum ada pabrik di situ, pabrik sawit baru perusahaan, sekarang sudah ada pabrik. Udah berubahlah, memang janji Tuhan pasti ada. Amin. Haleluya. Jalan dibuat hancur lagi gara-gara angkutan kan bolak-balik, mobil-mobil truk, mobil-mobil besar. Nah, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu. Tapi kalau kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, hidup yang berkesinambungan, tetap di dalam Tuhan, kepercayaan itu yang Tuhan butuhkan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Tujuannya sama. Jangan seperti bangsa Israel yang banyak yang ada di padang gurun yang dipimpin oleh Musa. Tapi hanya Yosua dan Kaleb dan mempunyai pribadi kehidupan yang sepenuh hati. Dalam kitab Keluaran di situ dikatakan mereka sepenuh hati mengikut Tuhan.
Puji Tuhan, saya akan membawa kita dalam satu firman Allah. Kita mendalami atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebelum menjadi merdeka, sebelum jadi orang yang benar, jadi orang yang tetap, orang yang mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Coba kita lihat di dalam firman Allah Yohanes, ya, kitab yang sama, pasal 9, lompat satu pasal, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, judulnya orang yang buta sejak lahir. Demikian firman Allah, Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidup dia. Sampai dia sulit, seperti saya katakan, berbeda jauh dengan cara berpikir, cara dunia mengarahkan kita untuk berpikir seperti ini dan seperti itu. Ya, tidak ada kambing hitam, tidak bisa mencari kenapa, apa sebab dan kenapa itu bisa terjadi. Orang sakit, tapi kok kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, pekerjaan Tuhan harus disodorkan kepada orang yang sakit, yang terbatas. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Murid-murid itu bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Cenderung kita manusia langsung mencari kambing hitamnya. Betul. Amin. Amin. Ya, kita nggak tahu program Tuhan sedang berproses dalam hidup saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Langsung kita mencari siapa biangnya, siapa penyebabnya. Hanya kalau kita kaya dengan firman Allah, puji Tuhan, seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan dilakukan oleh Yosua dan Kaleb, renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, keberhasilan juga mereka capai, mereka dapat. Ya, puji Tuhan. Ya, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidup. Jangan tolak itu masalah, tolak itu keadaan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya seperti itu. Kita terima karena ini adalah bagian daripada ajaran, bagian daripada firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak kan yang kita bisa lihat acara-acara di televisi, reality show dan lain-lain. Ada banyak percontohan yang memotivasi. Banyak sekali orang yang terbatas, yang cacat dan lain-lain. Ya, kita belajar aja dalam Alkitab, pengalaman Ayub, dicacatkan dulu ekonomi, dicacatkan tubuhnya, ya seperti orang yang sakit kusta. Ya, anak-anaknya diambil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keuangannya habis, tubuhnya masih sinkron dengan apa yang ayat katakan. Tubuhnya sendiri kan menggaruk-garuk, masuk dalam tubuh sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Tapi pasal 42 bagian terakhir, tidak ada rencana Tuhan yang menggagal. Aku tarik perkataan Tuhan. Nah, saudara, ini memang rumit, berat, tapi ini kata tetap. Kan mau dimerdeka, golnya, men. Mau dibenarkan, ya. Puji Tuhan, Alkitab katakan tetap. Seperti 5 gadis yang bijaksana, dia tetap di dalam pengiringan, dia tetap berjaga-jaga dan berdoa, mempersiapkan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saya dan saudara ini krusial, yang saya dalami, pelajari. Kalau kita masih hidup, sebenarnya kita ini dari kemenangan saya, ini masa-masa akan makin rumit. Orang saleh pun
pada akhir zaman hampir-hampir tidak bisa diselamatkan, apalagi setengah saleh. Haleluya, puji Tuhan. Karena begitu sulitnya, karena begitu beratnya keadaan. Tapi yakin dan percaya, ya, mari kita lihat di dalam kitab Filipi. Ulangan 8 ya. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Saya bacakan firman Allah. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Rupanya itu tujuan Tuhan, saudara. Saya juga belum pernah menemukan lagi ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Seperti tadi, kalau kita diperhadapkan keterbatasan tubuh, Tuhan sembuhkan dulu baru aku bisa berbuah. Tuhan sembuhkan dulu baru aku bisa kerja. Bagaimana pekerjaanmu akan nyata, akan terrealisasikan dalam hidupku yang terbatas ini? Saya merenungkan ada 3 bagian. Ada 3 bagian dan itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan untuk manusia yang percayanya lakukan. Yang pertama itu roh dan hati. Saudara, nah orang kan cacat kan dia tahu dia terbatas. Dia tahu dia tidak ada lebihnya dari yang lain yang normal. Mau tidak mau secara otomatis punya sifat yang rendah hati. Nah ini rupanya padang gurun, bangsa Israel ada di padang gurun, diizinkan Tuhan supaya membuat mereka menjadi orang yang rendah hati. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Puji Tuhan. Ya, kalau Yusuf tidak diproses, ya, kalau Abraham tidak diproses, Ayub, Yusuf difitnah, dibuang, ya, oleh keluarganya sendiri, tetapi ujung-ujungnya dia menjadi orang hebat. Rupanya memang seperti itu pola kerjanya Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi poin besarnya pada pagi hari ini, kita ketika menghadapi itu jangan langsung kita mencari kambing hitam atau menghakimi dan itu. Amin. Amin. Ya, berarti memang program Tuhan sedang berproses dan Alkitab menulis seperti ini. Untuk masuk kepada level yang berikut, orang yang benar sebelum menjadi orang yang dimerdekakan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya. Yang 3 saya katakan tadi, yang karakter yang rendah hati dalam ulangan tadi. Yang kedua semangat. Sebaliknya, karena dia mempunyai keterbatasan, dia punya semangat yang tinggi untuk bangkit dari keterbatasan itu. 2 hal yang sebenarnya berbeda. Dia rendah hati, lalu punya jiwa yang semangat untuk berubah. Lalu dia saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya juga waktu keluar dari Depok, ada Tuhan, namanya manusia mau pingin juga ada jiwa-jiwa banyak, ada gereja. Saya bangun sekarang 10 kali 18 pakai balkon, bantu doa supaya bisa selesai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, biar kalau sudah jadi, siapa tahu ada penginjilan diterima di tempat ini. Beberapa hamba Tuhan dari wilayah saya Depok sudah beberapa yang pergi, pemerintah Sagita Leo kemarin sudah berkunjung dan melihat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada beberapa juga yang lain. Memang rencana Tuhan itu indah dan sesuai waktunya. Amin. Puji Tuhan. Ya, waktu kita tertati-tati, terseok-seok, nggak tahu harus berbuat apa, Tuhan. Ya, memang logika manusia itulah beda. Puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatur, berbuat, tinggal tetap tenang. Selatan Petrus katakan, biar Tuhan yang berproses. Kalau Tuhan sudah berperang, nanti kamu bisa berlawan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kalau orang yang ada yang meninggal pasti mau dia Katolik, pasti kami dipercayakan. Saya percaya, kenapa seperti itu? Mereka percaya dengan pengantar roh. Pendeta bisa mengantar roh ketemu Bapak Yesus Kristus di surga. Aduh Tuhan, haleluya. Tapi mau tidak mau jalani aja. Kita masuk dulu pelan-pelan. Nanti kalau dia udah masuk baru kita kasih tahu yang sebenarnya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, prosesnya Tuhan, anugerah Tuhan, ya, dalam kehidupan saya dan saudara seperti ini, kerendahan hati, ya, dibutuhkan. Lalu kedua, sebaliknya, semangat yang menyala-nyala untuk mau bangkit dari keterburukan. Umat-umat yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita lihat Mazmur 105, Alkitab mengatakan ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi bahwa firman datang pada kita, siapapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pemberitaan firman Allah datang kepada saya dan saudara, kita siap-siap terima. Nah, satu kali pula kita akan menjadi orang-orang yang istimewa di mata dunia dan di mata Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Jadi kata tetap ini harus menjadi perenungan buat kita kalau kita benar mau dibenarkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dan merdeka. Ya, Yesus sendiri melakukannya. Yesus sendiri berbuat dari tahtanya yang mulia. Ya, peristiwa reinkarnasi. Saudara menjadi hamba, mengosongkan dirinya dalam kitab Filipi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang diajarkan untuk orang Kristen lakukan. Nah, Yesus sudah berbuat seakan-akan itu tidak ada kebanggaan, tidak ada kelebihan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, untuk melakukan program Allah Bapa di surga, dan itu mungkin dia, dan itu dalam ketritunggalan dia, Yesus juga itu sendiri, untuk melakukan rencana Allah buat saya dan saudara. Umat-umat Tuhan mau lebih lagi di hari-hari ini, amin. Amin. Nah, ini arahan firman Allah untuk kita perhatikan dan sama-sama kita melakukannya sampai terakhir, sampai titik akhir. Ya, puji Tuhan. Kembali dalam Yohanes tadi, sampai titik terakhir dalam kehidupan kita, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-30, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ini adalah otoritasnya Allah, otoritasnya Tuhan, yang tidak bisa dibatasi, ya, dengan intervensi apapun. Kalau dia sudah membenarkan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai, nah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti, ya, menanam sesuatu di tanah Negev dalam cerita, dalam firman Tuhan, yang tidak mungkin, tapi lakukan. Tempat yang tandus, yang kering, yang sulit adanya pertumbuhan, adanya hasil, tapi ketika Tuhan perintahkan, lakukan. Melakukannya itu dalam keadaan yang berat pergumulan. Ya, dalam Mazmur 126, seorang menabur mencucurkan air mata sambil berjalan menabur benih. Kata tetap, Tuhan mengarahkan kita kepada hal-hal seperti itu. Melakukan terus kehendak Tuhan, maunya Tuhan, sambil menangis, menabur benih. Saya ingat lagi cerita Ishak di tanah Gerar. Kalau kita belajar, kita perhatikan latar belakang daerah itu sulit tandus. Ya, gali saja sumur di situ. Gali dan gali. Nah, itu yang saya dengar hari ini itu kilang-kilang minyak yang
membuat tanah Arab sana kaya Kuwait. Rupanya peninggalan Ishak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sumur-sumur yang tempatnya tidak mungkin. Inilah tapi ketandusan ya yang tidak mungkin. Coba jemaat kita ada tahu persis ketika kita ketik buka daerah-daerah itu seperti apa geografisnya di sana, keadaan alam di sana, bercocok tanamnya seperti tidak akan mungkin. Tetapi ketika itu direspon, dilakukan, diam di sini kata Tuhan kepada Ishak. Dia melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan, dia gali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin bagi manusia, tapi sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Iya. Sambil menabur benih, berjalan menabur benih, menangis, ya, tapi pulang dia membawa kelimpahan, berkas-berkasnya aja dibawa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang merdeka bukan hanya tinggal percaya. Orang-orang yang merdeka adalah orang yang tinggal tetap dalam kepercayaan sampai kesudahan itu tiba buat kita semua. Ini informasi sharing sedikit firman. Saudara, saya selalu tertariknya kita pasal ini, saudara. Ternyata ini sentral juga buat saya untuk melakukan, melihat, belajar tentang firman Tuhan. Saya selalu sampai di sini. Ternyata Tuhan minta kita tetap tinggal dalam kepercayaan sampai kapanpun, sampai Maranatha pribadi lepas pribadi kita di dalam Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana bertemu dengan mempelai pria, karena tinggal tetap, sudah nggak ada ini dan itu, saudara. Kalau kita dapati sekarang dipercayakan berkat yang lebih, puji Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau didapati kita sebaliknya, keterbatasan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami berkati, ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita dimerdekakan dari cengkeraman kuasa dosa, kuasa iblis yang mencengkeram kita. Tetapi Tuhan datang membawa kebenaran, membawa firman untuk membebaskan kita, melepaskan kita sampai kita, baik masih di dalam dunia ini, kita pun sudah dapat menikmati anugerah Tuhan, sukacita dari Tuhan. Amin, saudara. Kita sukacita dalam Tuhan, bukan sukacita yang dari dunia. Sukacita dari Tuhan, kita punya tema salah satunya bersukacita senantiasa. Memang Tuhan berikan, makanya kita banyak mungkin menemukan orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, di mana mungkin saudara ketemu atau di tempat ini, dari segi ekonomi atau pendidikan atau apa, dia tidak ini, tetapi dia menikmati, dia bersyukur, dia bersukacita. Tuhan mengaruniakan karunia untuk menikmati, karena firman yang memerdekakan. Seperti kita sudah lihat tadi, firman Tuhan memerdekakan kita semuanya. Jadi kita bersyukur, kita selalu membuka hati kita. Kita masih ada di dalam dunia ini, iblis masih bekerja luar biasa. Keinginan duniawi semua bisa membuat kita masih bisa kembali dicengkeram oleh hal yang tidak baik, kuasa kegelapan, sehingga kita tidak ada damai, sukacita. Tapi pagi ini kita, firman Tuhan datang, firman memerdekakan kita lewat karyanya, penebusannya di kayu salib. Kita memperoleh kemerdekaan dari Tuhan. Jaga terus sampai akhir hidup kita, sampai selesai. Kita tidak perlu apa yang terjadi. Kita punya firman apa, ayat pegangan kita dalam tinggal tenang dan percaya. Tenang saja, kita berjalan bersama dengan Tuhan, aman. Tadi lagu terakhir, dia setia
Kau setia, Kau mulia. Jadi kita tenang bersama dengan Tuhan, dan walaupun kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tetap ada menjadi pengalaman hidup kita hari-hari. Banyak hal yang kita harus hadapi, tetapi kuasa firman Tuhan itu kuat menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Senjata kita adalah firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada siang hari ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab iman bersamamu. Ku sanjung Kau menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus dosa kami, dan kami merdeka di dalam Engkau. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu memerdekakan kami, Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu kepada kami semuanya, Bapa. Kami tahu kuasa iblis terus akan bekerja, tetapi kekuatan kuasa salib-Mu ada buat kami. Sekalipun kami harus pikul salib, penyangkalan diri, mematikan segala keinginan-keinginan daging, tapi kekuatan yang daripada-Mu memampukan kami, menolong kami. Kami selalu kuat, dan kami akan berkemenangan terus dalam perjalanan hidup kami, sebab kekuatan dari Tuhan ada buat kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, Tuhan, yang memberi kekuatan buat kami. Tuhan, berkati kami semua yang ada siang ini. Jamah hidup kami, Tuhan. Engkau pertetapkan hati kami semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan kami. Kami mengalami kemenangan di dalam Engkau saja, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari. Tuhan, pakai hamba-Mu dimanapun berada. Roh Kudus menyertai dia di dalam pelayanan yang ada, khususnya di daerah Kalimantan Barat sana, di Ngabang, daerah Ngabang. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami cakap menanggung segala perkara.
Kami akan taat terus, setia terus sampai akhir langkah hidup kami. Ini doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua kita katakan amin. Firman Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Monomibar yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita pada pagi hari ini. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan yang bertugas untuk menuju Tuhan. Kita akan kesucian waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami. Berkat kebenaran firman Tuhan, berkat ilahi, berkat-berkat rohani, akan berkat jasmani kami percaya itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, yang kami boleh kecap di dalam hidup kami. Dan tanda syukur kami kepada Engkau pagi ini, siang hari ini kami boleh datang memuliakan, meninggikan Engkau. Bahkan pada saat ini kami mau bersyafaat Tuhan. Secara khusus kami bawa di dalam doa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia.
Tuhan, hari-hari yang lalu Tuhan boleh menyertai negara kami, boleh ada sampai saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah belas kasihan Tuhan terus tercurah bagi bangsa kami ini Tuhan, bagi kota kami Tuhan, bagi negara Indonesia yang kami cintai ini. Beri hikmat kebijaksanaan akal budi kepada pemerintah yang tertinggi, Bapak Presiden Tuhan, sampai kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, yang senantiasa menolong. Biar apa yang menjadi keputusan, program, rencana Tuhan Yesus yang dilakukan Tuhan oleh pemerintah kami selaras dengan kehendak dan mau daripada Tuhan saja. Masalah problema Tuhan Yesus, apapun yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan dalam berbagai sektor Tuhan, kalau saat ini COVID-19 mulai lagi Tuhan Yesus ada di negara kami ini Tuhan, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan nyatakan jalan keluar. Hari-hari yang lalu Tuhan boleh tolong sehingga pandemi ini boleh berlalu, dan saat ini Tuhan Engkau yang akan menyertai juga. Biarlah semua ada jalan keluar yang terbaik, sehingga kestabilan di dalam berbagai sektor, terutama di dalam sektor ekonomi itu boleh terlaksana, terjadi bagi bangsa kami, sehingga kami boleh sentosa, bangsa kami boleh Tuhan mengalami damai sejahtera, sentosa, kedamaian, ketentraman Tuhan. Segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan, yang memakai oknum tertentu Tuhan, dalam apa saja Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menolong kami berpatahkan, kami tolong semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan hancurkan Tuhan niat-niat jahat apapun Tuhan, sehingga negara kami Tuhan boleh aman di dalam kesatuan, sehingga terjadilah NKRI Tuhan Yesus, negara Indonesia yang bersatu, yang mengalami Tuhan Yesus keberkatan daripada Tuhan. Teristimewa di dalamnya kami merindukan umat-umat Tuhan ada kebebasan untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Secara khusus pemerintah yang ada di daerah tempat kami beribadah ini, Engkau senantiasa menolong RT 4 RW 12, Perumahan Tuhan Puri Nirwana 2 Tuhan, Kelurahan Harapan Jaya Pabuaran. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk toleransi antar umat beragama sampai hari ini. Tuhan boleh menolong kami, boleh ada kebebasan berikan nama Tuhan. Engkau beri hikmat terus, taruh kebijaksanaan terus kepada pemerintah kami yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Lingkungan yang ada di sekitar kami, kiri kanan, buka belakang, berapa radius meter dari tempat ini Tuhan, satpam yang mengawasi tempat kami beribadah, Engkau berkati mereka. Dengan adanya ibadah kami, pujian penyembahan yang terdengar ini boleh mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita bagi lingkungan di sekitar sini, dan kami semua boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penginjilan yang ada di mana saja Tuhan, pelayanan misi Tuhan, di desa, di kota, di lembah, di curug Tuhan, di pegunungan, tempat terbuka, tempat tertutup Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kepala sidang, misionaris Tuhan, penginjil-penginjil, bahkan ada umat-umat-Mu yang memberitakan kabar keselamatan. Tuhan berkati mereka, sarana yang mereka pakai melalui Tuhan Yesus media sosial, atau Tuhan traktor media apa saja Tuhan, KKR apa saja yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ada banyak jiwa akan bertekuk lutut, mengaku dengan lidah bahwa Engkau Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan kebutuhan daripada pelayanan misi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan di tempat ini, Bapak Gembala, keluarga Tuhan, bahkan majelis jemaat Tuhan, semua yang terlibat langsung di dalam pelayanan Tuhan, koordinator setiap misi, komisi yang ada Tuhan, bahkan semua Tuhan yang terlibat di keuangan, sekretaris Tuhan, diakonia, bahkan semua kolektan Tuhan, asar, semua GL singer Tuhan, tim musik, bahkan multimedia, semua yang terlibat langsung di dalam pelayanan Tuhan, sampai kepada umat-umat Tuhan yang ada, yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu nama kami di hadapan-Mu, tapi kami percaya Engkau Allah yang menjelajahi, mata-Mu senantiasa menilik, melihat keberadaan kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, biar kami boleh bergandengan tangan untuk melayani Engkau, untuk datang beri yang terbaik bagi Engkau, lewat pujian kami, lewat doa kami, penyembahan kami, lewat keberadaan kehidupan kami yang mempermuliakan Engkau di dalam
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan yang ada di tempat ini. Mungkin ada umat-umat-Mu yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Melalui berbagai pergumulan hidup, ada jawaban, ada jalan keluar yang Tuhan senantiasa nyatakan. Karena kami berserah berharap sungguh hanya kepada Engkau saja. Terpujilah kan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pelayanan yang ada panjang minggu yang berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan program ke depan untuk kami mengakhiri atau program sepanjang tahun 2022 ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami semakin dewasa di dalam Engkau, kami semakin bertumbuh dalam Engkau, semakin diperkenankan oleh Engkau, dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Kursi-kursi yang masih kosong Tuhan yang sudah kami atur, percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa, apakah itu jiwa baru ataupun jiwa lama yang sudah beberapa waktu tidak bersama kami, itu Tuhan akan sediakan sehingga kami semua boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Umat-umat-Mu kami juga sudah memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi. Biarlah Engkau memberkati, bukakan tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat bagi umat-umat-Mu, lumbung-lumbung umat-Mu diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan, yang mereka makan, yang mereka usahakan dengan tangan Tuhan Yesus, biarlah itu diberkati oleh Tuhan, mendatangkan berkat. Lewat berkat yang ada kami boleh bersyukur dan bersyukur, mengembalikan hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Yanto. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita boleh beribadah di nama Tuhan. Kami semua percaya diberkati. Pendeta Bapak David Simanjuntak ya. Ya, Tuhan selalu menyertai yang terbaik buat di Pontianak. Amin ya. Buat ini juga. Amin. Baik, kita lakukan ibadah kita Jumat ke depan. Ya, Jumat, bulan puasa jam 9.16 di rumah ibadah ya. Pada kaum Bapak Ibu, sambil pada hari Sabtu berdebat di rumah ibadah lantai 2 WL akan berada di ini firman Tuhan oleh Bapak Anto. Dan ibadah raya pada hari Minggu dan sebentar lagi tempat rumah ibadah WL akan berada di Saudara Giraldo dengan Saudara Utara dan Ibu Elizabeth. Proyektan beliau yang Ibu Elizabeth dan asal oleh Saudara Intan dan doa sapa oleh Ibu Rini. Sekolah Minggu akan datang pada jam 11 siang pada tempat rumah ibadah. WL akan mulai oleh KLA. Selamat ulang tahun untuk dari Ferry Gendrian ya, dan memberkati biar Bapak Gembala dan Bapak pada siang hari ini ya. 11 Juni 2022. Ada yang lain? Enggak ada ya. Kalau nggak ada, saya Bapak Gembala berkata siang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya siang hari ini, dan terima kasih Bapak Pendeta David Polonimba sudah melayani kita firman Tuhan pagi ini. Itu adik saya. Jadi cuma badannya lebih besar saya Pak. Ya, diberkati di mereka. Jadi kelihatan dari posturnya aja besar. Jadi berkatnya luar biasa. Sementara membangun gereja besar gitu. Jadi nama besar. Satu waktu kita kalau ada berkat kita boleh jalan-jalan main ke sana. Kalau naik perahu lama ya, Pontianak. Jadi kita ada kapal laut, ada pesawat juga bisa ke sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya menyampaikan juga terima kasih buat pasti saudara dalam acara 25 tahun kami rumah tangga, semua yang saudara sudah lakukan. Tuhan memberkati ya. Ya, kiranya Tuhan membalas dari tempat yang tinggi setiap kehidupan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, dan yang berulang tahun Ferry ya,
Oh iya, cuma tidak hadir. Kita menyanyi pujian Haleluya 12 kali dan kita akan berdiri. Haleluya. 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 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kekasih ini. Kiranya dalam usia yang Tuhan anugerahkan, dia boleh diberkati Tuhan. Dia lebih setia mengiring Engkau Tuhan, sebab kami tahu segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kebahagiaan semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kekasih. Demikian juga semua kami hadir siang ini, Tuhan memberkati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan bersamalah dengan kami. Lindungi kami semua Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam perlindungan yang heran dari Tuhan. Segala hal yang tidak baik, pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan, setan, penyakit, mara bahaya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Kami merdeka di dalam Engkau. Kami sukacita di dalam Engkau. Kami damai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih.